Shalom pemirsa True TV yang kami kasihi. Berjumpa kembali di program kesayangan kita, Ekumene Bible Study. Pada pertemuan selanjutnya, kita sudah belajar mengenai apa perbedaan dari seks, yaitu jenis kelamin, dan gender. Ternyata seks adalah atribut biologis seseorang. Bagaimana keadaan tubuh dan fisiologisnya. Fungsi-fungsi organ tubuhnya sebagai pria dan perempuan. Sedangkan gender adalah sebuah konstruksi sosial. Bangunan pemikiran orang di sekitar kita. Pemikiran masyarakat, harapan budaya, warisan budaya. Tentang bagaimana laki-laki dan bagaimana perempuan menjalani hidupnya. Entah itu berpakaian, entah itu bertingkah laku, entah itu bekerja, entah itu melakukan sesuatu, mengekspresikan diri dan sebagainya. Itu adalah dimensi gender, bukan jenis kelamin. Jenis kelamin terberi, sedangkan gender adalah konstruksi sosial. Dan hari ini kita akan belajar mengenai 4 pemahaman tentang gender. Kita mau melihat bagaimana tingkat pemahaman yang ada di sekitar kita tentang gender. Apakah semua orang sudah sensitif gender? Sudah paham mengenai gender? Sudah terliterasi? Sudah diajari dengan baik? Sudah memahami dengan baik? Atau belum? Nah, mari kita belajari. Namun sebelum itu, saya, Grant Nixon, ingin memimpin kita untuk kembali berdoa. Kita memohon berkat Tuhan untuk memulai pertemuan ini. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih atas pertemuan ini. Kami mau belajar kembali, memperluas cakrawala berpikir kami, agar kami terliterasi dengan baik sebagai manusia yang tercipta sebagai gambar dan rupa-Mu. Ajar kami memanusiakan orang lain, supaya kami menjadi orang-orang yang berkenan di hati-Mu. Terima kasih Bapak, kami sampaikan doa ini dalam nama Putra Tunggal-Mu, Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya, amin. Oke. Saya ucapkan sekali lagi shalom bagi para pemirsa yang baru bergabung dengan kami. Kita akan membahas mengenai 4 pemahaman tentang gender. 4 pemahaman tentang gender. Pada slide yang pertama, di layar kaca para pemirsa, sudah muncul satu gambar, satu tulisan ya, tentang bias gender. Bias gender. Ini adalah jenis pemahaman pertama tentang gender. Dan ini pemahaman yang paling buruk, yang paling harus kita hindari tentang gender. Ya, di masyarakat kita ada laki-laki, ada perempuan. Dan mereka yang bias gender ini tidak mampu membedakan bagaimana laki-laki dan perempuan ini harus diperlakukan. Ya, tidak bisa menempatkan dengan baik. Mengapa? Karena sudah ada pandangan-pandangan sebelumnya yang melekat pada pikirannya. Sudah punya pemikiran-pemikiran lama yang telah membudaya, mengeras, mengkristal di dalam pemikirannya tentang laki-laki dan perempuan. Sehingga akhirnya orang yang bias gender tidak mampu untuk melihat perempuan dan pria sebagai 2 gender yang setara. Tidak bisa melihat sebagai 2 gender yang setara. Cara mereka melihat laki-laki dan perempuan itu hierarkis. Hierarkis. Apa itu artinya hierarkis? Ada yang superior, ada yang inferior. Ada yang atas, ada yang bawah. Ada yang pemimpin, ada yang bawahan. Ada yang bos, ada yang bawahan. Ada yang tuan, ada yang hamba. Ya. Jadi bias. Bias sama kayak orang melihat sesuatu itu kayak blur gitu ya. Nggak sesuai dengan objek. Nggak murni, nggak clear. Tidak jelas. Akhirnya bias. Ya. Para pemirsa bisa melihat di slide yang tampil. Ada gambar laki-laki dan perempuan ya. Nah, inilah pemahaman orang-orang bias gender pada umumnya. Ya. Laki-laki berpikir bahwa mereka itu urusannya bekerja, ya kan ya? Bekerja di ruang-ruang publik, ya kan? Mencapai prestasi terbaik,
menemukan jati dirinya, mengaktualisasikan dirinya sebaik mungkin, mendandani dirinya dengan jas yang baik, gadget yang baik, punya kendaraan yang keren, yang menarik, bahkan kalau bisa yang mewah. Laki-laki dipikir urusannya di ruang publik, di ruang umum, di mana orang bisa melihat, orang bisa menghargai. Sedangkan pada sisi yang lain, perempuan di budaya kita, terutama mereka yang bias gender, terbiasa untuk berpikir bahwa, oh, tempatku itu di rumah, urusan-urusan domestik, urusan-urusan rumah tangga, bukan urusan publik. Kalau publik itu laki-laki yang bisa cari uang, yang terkenal, yang membanggakan keluarga, itu laki-laki. Perempuan cukup di rumah, menyapu, mengepel, mengasuh anak, mengasuh orang tua, merawat, dan sebagainya. Sehingga akhirnya memang kelihatannya, kalau kita mau lihat, di sini yang punya posisi lebih menguntungkan adalah laki-laki. Laki-laki. Laki-laki memiliki uang, laki-laki memiliki nama, ya, nama dalam tanda kutip, memiliki penghargaan dari masyarakat dan sebagainya. Sedangkan perempuan akhirnya tidak terlihat, terpinggirkan. Hanya dibatasi pada pekerjaan-pekerjaan domestik, pekerjaan-pekerjaan rumah tangga. Sehingga akhirnya mereka melihat bahwa pria lebih baik dibanding perempuan. Pria dia pandang lebih baik daripada perempuan. Pria harus bekerja di luar rumah, sedangkan perempuan urusan dapur, sumur, kasur saja. Nah ini gawat ya. Saya rasa ini pemikiran yang masih banyak di negeri kita. Bahwa perempuan itu urusannya 3. Dapur, memasak, menyediakan makanan. Sumur, berbicara tentang merawat rumah tangga ya. Membersihkan rumah, mengepel, menyapu, dan sebagainya. Dan kasur, memenuhi kebutuhan seks dari pria, dari suaminya. Dapur, sumur, kasur. Itu urusan perempuan katanya. Kalau pria bekerja, mencari nama, ya kan? Membanggakan keluarga, mengharumkan nama keluarga dan sebagainya. Sedangkan perempuan terisolir. Ya, jadi banyak orang memandang, oh perempuan itu dapur sumur kasur, gak usah sekolah tinggi-tinggi gak apa-apa. Ya, gak usah sekolah tinggi gak apa-apa. Yang penting laki-lakinya sekolah tinggi, prianya sekolah tinggi. Pernahkah Anda menemukan pemahaman seperti ini? Pernahkah pemirsa mendengar kalimat seperti ini yang tadi saya baru ucapkan? Oh laki-laki sekolahnya boleh tinggi dan harus tinggi. Kalau perempuan ya udah nggak apa-apa lah. Yang penting bisa baca, bisa tulis, bisa hitung, ya udah. Karena pada akhirnya toh ngurus rumah tangga. Nah ini pemahaman di mana orang mengalami yang namanya bias gender. Bias gender. Laki-laki dipandang berbeda dengan perempuan. Hanya karena mereka punya tubuh yang berbeda. Laki-laki kesannya memiliki tubuh yang kuat gitu ya. Kesannya ya. Ini kesannya. Memiliki tubuh yang kuat. Yang didesain untuk bekerja di luar. Sedangkan perempuan itu desain tubuhnya katanya untuk mengasuh, untuk merawat. Merawat anak, merawat rumah tangga, membersihkan rumah dan sebagainya. Pada akhirnya mereka tidak bisa melihat bahwa laki-laki dan perempuan ini setara. Hanya mereka dalam keadaan yang berbeda. Namun karena sudah bias, akhirnya mereka tidak adil. Mereka menutup kesempatan pada salah satu gender, yaitu perempuan. Untuk juga memiliki kesempatan berada di ruang publik. Ya, nah ini sering kita temukan, terutama di daerah-daerah pedesaan. Yang tingkat pendidikannya belum tinggi. Nah ini sangat sering terjadi gitu ya. Sangat sering terjadi. Yang akhirnya perempuan-perempuan di daerah situ pendidikannya hanya sekedar mungkin SD atau SMP atau paling bagus SMA. Jarang yang berkuliah. Nah itu bias gender. Mereka yang bias gender biasanya ngotot mengaitkan satu hal dengan gender tertentu. Seakan itu bersifat universal. Misalnya, pria tidak boleh menangis. Ya, kita sering dengar pasti ya. Anak laki-laki nggak boleh cengeng, nggak boleh nangis, malu sama perempuan. Maksudnya apa? Apakah maksudnya anak laki-laki itu tidak boleh menangis sama sekali? Dan kalau menangis itu artinya lemah. Kalau kita mengatakan menangis itu artinya lemah,
itu sama dengan kita mengatai bahwa perempuan itu sosok yang lemah. Padahal Alkitab katakan perempuan diciptakan sebagai penolong yang sepadan. Penolong di sini bukan artinya menyupport laki-laki dari bawah. Dalam bahasa aslinya artinya dua sosok yang berhadapan. Yang saling beroposisi untuk mencapai satu hal. Ketika berhadapan berarti ada kesetaraan status. Kesetaraan status. Nggak mungkin dong bisa berhadapan kalau nggak setara posisinya. Kalau perempuan di bawah namanya bukan berhadapan, tapi mendongak. Ya kan? Kalau perempuan di bawah laki-laki namanya mendongak. Maka yang dimaksud dengan penolong yang sepadan atau the opposite helper gitu ya. Orang yang berlawanan ada di berseberangan begitu ya. Ini artinya sama-sama menajamkan. Sama-sama mengimbangi. Sama-sama mendukung untuk satu tujuan yaitu rencana Allah. Kejadian 2 ayat 18 menyatakan hal seperti itu. Yang artinya tidak ada yang lebih kuat, tidak ada yang lebih lemah. Dua-duanya ada di posisi yang sama. Ya. Jadi jangan dikaitkan ketika perempuan itu punya satu sifat tertentu, laki-laki punya satu sifat tertentu. Tidak. Ini hanya harapan budaya, pemikiran budaya. Dan itu sifatnya kasuistik. Laki-laki yang mana? Perempuan yang mana? Apakah semua perempuan itu emosional? Apakah semua laki-laki itu rasional? Kan tidak. Ada juga perempuan-perempuan yang sekolahnya lebih tinggi, lebih pintar dibanding laki-laki. Saya ingat waktu saya SD, saya SMP, banyak teman-teman saya yang perempuan itu lebih pintar dari yang laki-laki. Bahkan mereka menduduki juara-juara kelas. Ya kan? Itu berarti bahwa tidak selamanya atau tidak harus perempuan itu di bawah laki-laki. Tidak. Keduanya memiliki posisi, kesempatan yang sama. Ya, jadi jangan diasosiasikan dengan label tertentu sehingga itu menindas salah satu gender. Ya, perempuan tuh begini, laki-laki tuh begini. Akhirnya ya terkotak. Jadi tidak bisa setara lagi. Ya. Bias gender, para pemirsa sekalian, berujung pada ketidakadilan pada salah satu gender yang mayoritas dialami perempuan. Iya, tentu. Karena kebanyakan budaya itu budaya patriarki. Ya, budaya patriarki. Termasuk di Alkitab. Budaya yang ada di Alkitab adalah budaya patriarki, yaitu budaya ayah. Ayah lebih dominan, laki-laki lebih dominan dibanding perempuan. Nah, oleh karena itu perlu pemahaman yang komprehensif, cara menafsir yang kontekstual terhadap Alkitab. Jangan Alkitab ditarik mentah-mentah tanpa melihat konteksnya terus diterapkan. Pilihlah kebenaran yang bisa diterapkan lintas zaman. Kebenaran bisa diterapkan lintas zaman dan lintas budaya. Prinsipnya, esensinya. Bukan perintilan-perintilan budayanya. Itu harus kita pisahkan. Agar kita bisa menemukan inti dari kebenaran. Itulah yang disebut dengan eksegesis. Eksegesis. Keluar. Ya, menarik keluar makna dari Alkitab. Itu akan pemirsa pelajari di bagian yang lain. Ya, itu soal bias gender. Yang akhirnya nanti menindas perempuan pastinya. Karena perempuan berada di budaya patriarki. Di budaya laki-laki di mana lebih dihormati dibanding perempuan. Ya. Selanjutnya, di netral gender. Pemahaman selanjutnya adalah pemahaman yang netral gender. Apa itu netral gender? Netral gender ini di orang-orang yang berpandangan, ya udahlah, lebih baik tidak usah beda-bedakan antara laki-laki dan perempuan. Keduanya satu hakikat kok dalam kemanusiaan. Gak usah dipusingin. Keduanya perlakuin dengan sama aja. Kasih kesempatan yang sama. Udah, biarin. Gak usah pusingin. Soal mau berpihak ke laki-laki lah, berpihak ke perempuan lah, gak usah dipusingin. Memberikan penanganan khusus bagi perempuan, memberikan perlakuan khusus bagi perempuan, gak usah dipikirin. Juga jangan mendukung laki-laki juga, ya udah gak usah, kita tengah-tengah aja, netral. Mereka berpandangan kalau pembedaan gender dipersoalkan, maka pasti akan terjadi diskriminasi. Pasti akan terjadi diskriminasi. Ketika diperbicarakan satu gender, pasti satu gender akan timpang, ya enggak? Nah, mereka ini membatasi
untuk berpihak pada salah satu. Mereka ingin berusaha netral, ya, netral, tidak mendukung laki-laki sebagai satu-satunya pemimpin atau pemegang kekuasaan, namun juga tidak melihat perempuan sebagai sosok yang tertindas. Mereka melihat ya udahlah ini sama-sama, ya udah berjuang aja. Kita sama-sama kasih kesempatan, nggak usah pusingin soal laki-laki, soal perempuan. Kan toh sama-sama manusia juga. Nah, ada blank spot tapi di sini. Tapi di sini ada blank spot. Ketika mereka tidak mempertajam isu pria dan perempuan, ketika nggak diangkat nih isu pria dan perempuannya, kepriaan dan keperempuannya, terus pengalaman-pengalaman apa saja yang mereka alami, bagaimana perlakuan orang-orang kepada mereka. Nah, akhirnya nggak netral. Kenapa? Karena dalam budaya patriarki, di mana kita dalam masyarakat yang menjunjung laki-laki lebih tinggi ya, pemimpin, sebagai pemegang kekuasaan, sebagai breadwinner, pencari nafkah gitu kan. Pasti posisi laki-laki lebih unggul, sudah di atas. Ketika orang netral, itu berarti membiarkan perempuan tetap di bawah. Dalam budaya patriarki. Ya, dalam budaya patriarkal ini yang kita ada di Indonesia ya. Budaya di mana garis keturunan ayah itu lebih diunggulkan, lebih ditonjolkan. Maka posisi perempuan minor. Laki-laki yang mayor. Nah, ini yang perlu kita perhatikan. Oleh karena itu netral tidak cukup. Kita harus memiliki satu sensitivitas. Sensitivitas untuk melihat yang mana yang teropresi, tertindas. Ya, yang mana ada di bawah untuk kita angkat. Oleh karena itu perlu yang namanya step selanjutnya. Pemahaman selanjutnya yaitu sensitive gender. Di layar kaca pemirsa sudah muncul. Ada gambar laki-laki dan perempuan berdiri di satu timbangan. Di satu timbangan yang sama ukurannya. Nah, ini adalah namanya sensitive gender. Bagaimana yang bawah, yang inferior diangkat juga menjadi yang supaya jadi imbang. Ya, supaya setara. Ini pemahaman yang jauh lebih baik dibanding dua sebelumnya. Yaitu netral dan bias. Kalau yang bias itu udah pasti jelek banget. Itu udah sangat buruk. Harus kita tinggalkan. Jangan bias gender. Jangan bias gender. Oh, laki-laki itu kuat, perempuan itu lemah. Oh, itu bias. Bias. Kenapa bias? Karena dia mengikuti pemikiran budaya tanpa mengkritisinya. Padahal kalau lihat di kenyataan, tidak semua pria begitu. Tidak semua perempuan begitu. Oh, perempuan pakai baju minim, pakai baju ketat. Wah, itu pasti perempuan nakal. Padahal belum tentu. Jangan-jangan dia adalah seorang artis dan itu punya tuntutan profesinya. Dia punya tuntutan profesional. Maka dia harus melakukan hal itu. Bisa kan? Atau memang dia bukan artis. Tapi mengapa kalau dia pakai baju minim? Pakai baju ketat, apa yang salah? Bukankah pikiran kita yang salah? Bukankah pikiran laki-laki yang melihat itulah yang salah? Kenapa? Karena kotor pikirannya. Kalau pikiran kita bersih, seminim apapun baju perempuan, tentu kita tidak akan terpacu hasratnya. Ya. Nah, itu seringkali menjadi isu-isu orang bias gender. Padahal kalau laki-laki pakai baju minim, pakai baju ketat, nggak dipermasalahkan tuh. Ya kan? Nggak pernah dibilang kalau laki-laki pakai baju ketat, pakai busana yang minim. Wah, ini memacu hasrat perempuan nih, hati-hati. Nggak pernah kan? Kan ini tidak fair, tidak adil. Ya, tidak adil. Kenapa? Ya, pria dia ada posisi yang menguntungkan. Perempuan tidak, orang-orang bias. Mereka sudah berada di pemikiran di mana yang digunakan adalah perspektif laki-laki. Perspektif laki-laki. Sehingga ketika melihat perempuan dengan baju minim dan sebagainya langsung dicap perempuan nakal. Dan perspektif laki-laki yang digunakan adalah perspektif laki-laki yang tradisional. Yang tidak bertumbuh mindsetnya. Yang langsung mengecap sesuatu dari luarnya saja. Nah, ini harus ditinggalkan. Dan kita beralih ke sensitive gender. Sensitive gender ini adalah mereka yang sensitif, kritis dan tajam untuk melihat asosiasi atau label yang selama ini sudah ditempelkan oleh masyarakat terhadap suatu gender. Dia kritis, dia tajam,
Dia lihat apakah benar. Apakah benar kalau perempuan berbaju minim, perempuan misalnya maaf ya, diperkosa itu karena penampilannya yang menggoda. Apakah karena penampilan perempuan mungkin maaf ya, menggunakan baju yang minim, baju yang ketat, itu menjadikan dia legal, menjadikan dia sah untuk diperkosa? Pastinya tidak kan? Bahkan ketika perempuan maaf, telanjang pun, itu tidak menjadikan dia sah untuk diperkosa. Ketika ada kebijakan pemerintah atau imbauan pemerintah bagi perempuan untuk tidak menggunakan pakaian minim. Kalau menggunakan pakaian minim terserah ya. Itu nanti urusan kamu kalau kamu diperkosa. Pemerintah tidak tanggung jawab. Itu berarti pemerintahnya bias gender. Apakah dengan perempuan memakai baju minim, memakai baju ketat, itu artinya mereka berhak atau legal atau sah untuk diperkosa? Tidak. Itu pemikiran yang bias. Bagi mereka yang sensitif, mereka akan melihat ketika perempuan mengekspresikan cara berpakaiannya, cara berpenampilannya, itu adalah ekspresinya. Dan tidak perlu memikirkan hal-hal negatif. Karena nakal atau tidak, bermoral atau tidak, itu urusan seseorang dengan Tuhan. Bukan urusan kita sebagai manusia. Dan lagi, moral tidak bisa ditentukan dengan yang terlihat. Dalam budaya tertentu, ada perempuan-perempuan yang bahkan, mohon maaf, membiarkan payudaranya terlihat. Hanya menutup yang bawah. Saudara pasti pernah melihat itu di TV. Di suku-suku tertentu, di budaya-budaya tertentu, perempuan juga tidak menutupi payudaranya. Membiarkan itu terbuka, sama seperti laki-laki. Tapi buktinya, ya itu biasa-biasa saja kan? Karena memang di budaya kita sudah terbiasa perempuan itu harus bertutup rapat bajunya ya, tertutup rapat, tidak boleh kelihatan lekuk tubuhnya. Kalau kelihatan itu artinya menggoda, dan menggoda itu artinya hati-hati kamu diperkosa. Itu sudah tertempel di pemikiran kita. Dan untuk menjadi sensitif gender, kita harus membuang pemikiran itu. Melepaskan semua pemikiran tradisional itu untuk menggantikannya dengan yang baru. Yakni pemikiran sensitif gender. Kita harus melihat apakah asosiasi atau label terhadap perempuan atau laki-laki itu benar. Kalau itu tidak benar, maka harus kita tinggalkan. Ya. Orang yang sensitif gender ini mampu melihat kesenjangan antara perempuan dan pria. Jadi dilihat nih, oh ada kesenjangan, pria di atas perempuan di bawah. Ya. Nah, mereka bukan netral, mereka tidak hanya netral, artinya membiarkan itu. Ya. Mereka tidak merendahkan perempuan lagi dan tidak mengangkat perempuan. Kalau netral begitu kan? Netral kan tidak menjatuhkan perempuan, tidak juga mengangkat laki-laki. Mereka mau netral aja di tengah. Tapi kalau sensitif, mereka melihat yang mana yang di bawah. Ketika ada yang di bawah, itu artinya ini panggilan untuk diangkat. Ya, mereka tidak hanya puas dengan melihat, oh ya udah deh, yang penting kita nggak memihak ke salah satu. Kita nggak menjatuhkan yang satu, mengangkat yang lain. Ya udah deh, kita puas. Itu netral. Tapi kalau yang sensitif, dia melihat yang bawah ini harus diangkat. Netral saja tidak cukup, tapi harus sensitif. Gitu ya. Mereka harus diangkat. Mampu melihat kesenjangan ini. Mereka tahu ada kesenjangan dan ini harus diangkat. Mereka selalu melontarkan pertanyaan kritis. Apakah itu benar? Apakah pemahaman tersebut, misalnya mereka mendengar pemahaman apa ya, pemahaman apapun itu tentang laki-laki dan perempuan, apakah masih bisa dipertahankan di masa kini? Apakah ini membawa kebaikan, keadilan dan kesetaraan bagi perempuan dan pria? Ini yang selalu menjadi pemikiran orang sensitif gender. Nah, lihat ya, ini sudah mulai lebih baik ya. Mereka melihat dengan kritis. Nggak menerima langsung saja apa kata budaya. Oh, perempuan itu dapur sumur kasur aja, ya udah. Pria yang bekerja. Enggak. Mereka melihat apakah itu benar? Apakah itu masih bisa dipertahankan di masa kini? Apakah itu membawa kebaikan, keadilan dan kesetaraan bagi perempuan dan pria? Atau malah membawa penindasan bagi salah satunya? Nah, ini menjadi pemikiran orang sensitif. Dan saya berharap sebagai pengajar, pemirsa yang menyaksikan mampu mencapai tahap ini. Yaitu sensitif gender. Sensitif gender. Bisa sensitif dengan yang mana yang tertindas. Entah itu laki-laki, entah itu perempuan, tergantung budayanya ya. Tapi kalau di Indonesia kita melihat perempuan tertindas.
maka kita mau tidak mau harus memanusiakan mereka lebih lagi. Kita mulai dengan kampanye-kampanye yang nyata. Lewat sosial media, lewat khotbah, lewat percakapan-percakapan sehari-hari. Yang kita menyatakan bahwa, oh bukan begitu loh pemikiran tentang wanita, tentang perempuan bukan begitu loh. Yang benar tuh begini. Kita menjadi agen-agen yang mengcounter, membalas, memberikan penawar bagi racun-racun berpikir yang tidak bisa dipertahankan lagi di masa kini. Oh perempuan itu dapur sumur kasur aja. Oh perempuan itu gak usah terlalu terdidik lah. Ntar dia di rumah tangga juga. Itu racun-racun berpikir. Oh pria itu gak boleh menangis. Kalau menangis itu remah. Itu juga racun berpikir bagi pria. Seakan-akan pria tidak boleh menangis. Itu salah juga. Dan itu harus dibuang. Harus dibuang. Ya, ini sensitive gender. Dan yang terakhir, posisi keempat yaitu responsive gender. Mereka yang responsive gender adalah mereka yang bukan saja peka atau sensitif terhadap kesenjangan antara perempuan dan pria, tetapi berkontribusi aktif responsif untuk memperjuangkan kesetaraan di antara keduanya sebagai gambar dan rupa Allah. Orang yang responsif ini orang yang melakukan sesuatu. Ya, melakukan sesuatu. Mereka tidak hanya tahu ada permasalahan nih di antara pria dan wanita, pria dan perempuan. Ada masalah nih. Mereka tahu ada masalah. Tapi lebih dari itu, mereka melakukan sesuatu. Seperti yang saya lakukan pada kesempatan kali ini. Saya menyebarkan ide-ide yang baru mengenai bagaimana kita melihat perempuan dan bagaimana kita melihat pria. Bagaimana kita mengusahakan kesetaraannya sebagai gambar dan rupa Allah. Karena ketika kita menjatuhkan salah satunya, itu berarti kita merusak gambar dan rupa Allah yang setara itu. Yang diberikan kepada pria maupun kepada perempuan. Do something, lakukan sesuatu. Perhatikan akses partisipasi, kontrol dan manfaat yang dapat dinikmati oleh perempuan dan pria dalam pembangunan. Kita miris kalau pembangunan atau kemajuan hanya dinikmati oleh para pria, para laki-laki. Kita mau para perempuan juga menikmati kemajuan zaman, menikmati pembangunan. Oleh karena itu lakukan sesuatu. Orang yang responsif gender akan mengusahakan berbagai kebijakan dan program pembangunan negara agar dapat diakses dan dinikmati oleh seluruh gender. Sehingga tercipta kebijakan atau program yang responsif gender. Ya, ini dalam tingkat pemerintahan. Dalam tingkat kita masing-masing, mulai aja dari rumah tangga. Mulai dari rumah tangga. Kita mengusahakan bagaimana anak laki-laki kita dan anak perempuan kita itu setara. Bagaimana anak-anak perempuan kita memperoleh pendidikan yang baik. Tanpa perlu kita sebagai orang tua terbelenggu. Oh nanti dia juga jadi istri orang. Oh nanti dia juga akhirnya ngurus rumah tangga saja. Percuma aku sekolahinnya tinggi-tinggi. Sekolah tinggi-tinggi itu bukan untuk supaya dia jadi orang kaya. Jadi pengusaha. Tapi pendidikan adalah usaha memanusiakan manusia. Ketika kita mendidik anak kita, anak perempuan kita, setinggi-tingginya, dia akan berpotensi atau berpeluang menjadi manusia yang luhur ke depannya. Dan itu sudah cukup bagi kita. Meskipun itu tidak mendatangkan keuntungan ekonomi bagi kita. Karena kan kalau anak laki-laki, beberapa orang memandang ketika bisa berkuliah, dapat sekolah yang bagus, nanti kerja yang bagus, nanti uangnya bisa masuk ke orang tua. Ya kan? Kalau perempuan kan tidak, masuknya ke keluarga dia. Itu bukan yang kita cari. Itu bukan yang kita cari. Jadi mari kita tinggalkan itu. Mulai dari rumah tangga kita. Bagaimana anak perempuan kita bisa diperlakukan sama dengan anak laki-laki. Ya, kita usahakan membuat kebijakan di rumah tangga antara perempuan dan laki-laki itu setara. Tidak ada perlakuan khusus atau tidak ada perlakuan yang lebih rendah di antara salah satunya. Keduanya sama-sama diberdayakan, dimajukan, didukung, dan tentunya didoakan. Ya. Sehingga tercipta apa? Responsif gender. Kita melakukan sesuatu untuk kesetaraan gender. Dan itu ingat, di pertemuan yang lalu kita sudah mendapat pengetahuan bahwa itu adalah goal atau tujuan internasional yang PBB juga mengusahakan, yaitu kesetaraan gender, gender equality. Dan saya percaya ini adalah kehendak Allah.
Allah ingin gambar dan rupanya itu laki-laki dan perempuan memiliki posisi yang setara. Oleh karena itu tidak berlebihan kalau responsive gender adalah pemahaman yang didambakan untuk dimiliki oleh semua orang Indonesia sebagai bangsa yang bermartabat. Pertanyaannya adalah, apakah Anda mau menjadi orang yang responsif gender? Saya mau. Bagaimana dengan Anda? Saya berharap pembelajaran ini bukan hanya pembelajaran mengisi pikiran, tetapi memprovokasi saudara, memprovokasi para pemirsa sekalian untuk memiliki mindset yang baru, mindset yang lebih maju, dan tentunya lebih menyenangkan hati Tuhan dengan mengusahakan keadilan bagi sesama kita. Dimulai dari rumah tangga kita. Bagaimana anak-anak perempuan dan perempuan dalam rumah tangga kita itu bisa memperoleh posisi setara dengan para laki-laki lainnya dalam rumah tangga kita. Tuhan memberkati. Saya tutup dengan doa. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan, terima kasih untuk hari ini. Kami telah belajar mengenai berbagai pemahaman tentang gender. Biarlah apa yang kami pelajari ini menjadi satu pemikiran revolusioner bagi kami untuk berubah. Kami mau menjadi peka. Bahkan lebih dari itu kami responsif terhadap apapun yang terjadi. Jadikan kami agen-agen penegak keadilan-Mu Tuhan. Supaya kami melakukan kehendak-Mu dalam situasi kami yang konkret. Terima kasih Tuhan. Ajar kami untuk seperti Engkau yang adil. Ajar kami seperti Engkau Tuhan. Kami bersyukur dan berdoa, kami tutup pertemuan ini dalam nama-Mu. Haleluya. Amin. Sampai jumpa, Tuhan memberkati.